Di dalam Injil hari ini Yesus bersabda, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membebaskan kita dari belenggu egoisme kita, yang membebaskan kita dari belenggu amarah kita, kebencian kita, bahkan kejahatan dan dosa kita. Dan memang benar, kalau kita mengenal Yesus, kita tahu apa yang selama ini memenjarakan diri kita. Dan kita mengambil contoh bagaimana Yesus juga membebaskan kita dari belenggu pikiran kita yang begitu sempit, hati kita yang begitu kerdil, yang membuat kita menjadi manusia yang tidak tahu bersyukur, yang membuat kita manusia menjadi begitu kejam terhadap sesama. Contoh, kalau kita melihat berita-berita yang saat ini juga disiarkan untuk kita, mengenai peristiwa perang di Ukraina, kita kemudian sadar bahwa ternyata di atas muka bumi ini kita masih harus terus berjuang untuk menciptakan perdamaian. Bukan cuma di Ukraina, tapi bahkan mungkin dalam keluarga kita sendiri. Mungkin ada perang-perang kecil, atau mungkin dalam lingkungan di mana kita bekerja, bahkan dalam dunia pelayanan kita sebagai guru, kita harus berperang melawan sesuatu. Bukan melawan orang mungkin, tapi melawan mentalitas tertentu. Juga dalam keluarga demikian, Anda berperang melawan materialisme, individualisme. Ketika Anda tidak peduli lagi satu sama lain, baik terhadap pasangan maupun orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Kita berjuang untuk sebuah nilai kemanusiaan yang lebih penting, yang harus terus dikembangkan. Cinta kasih, perhatian satu sama lain. Dan contoh fenomena yang lain, saya menonton sebuah berita di Al Jazeera mengenai beberapa daerah di muka bumi ini yang mengalami kekeringan luar biasa karena perubahan iklim. Dan Anda tahu itu semua karena kerusakan alam. Dan menyedihkan sekali melihat bagaimana mereka mengalami kekurangan air, tanah menjadi pecah-pecah, bahkan ternak pun sudah mati karena kehausan. Manusia juga berjuang untuk bisa bertahan hidup. Dan waktu kita menyaksikan fenomena seperti itu, kita tersadarkan bagaimana kita telah memperlakukan bumi ini sehingga bumi ini rusak dan menyebabkan kematian bagi diri kita sendiri. Maka menjadi teguran bagi kita, kebenaran itu membebaskan kita supaya kita tidak menjadi terlalu egois dan kemudian hanya mengeksploitasi bumi ini tanpa merawatnya. Tapi juga kenyataan tersebut membuat kita sadar, bukankah hidup kita ini harus disyukuri kalau kita hidup di Indonesia dengan alam yang begitu subur. Kebenaran yang lain yang memerdekakan kita adalah, lihatlah, kenyataan dan fakta bahwa manusia sakit, menjadi tua dan mati, mengajarkan kepada kita apa? Bijaksanalah dalam hidupmu. Kita bisa bertanya, kalau kita melihat bahwa rambut kita mulai banyak yang menjadi beruban, lalu kemudian Anda merasakan bahwa fisik Anda semakin menurun, Anda mulai sakit-sakitan, Anda bisa bertanya, apakah Anda telah menjalani hidup ini dengan baik? Apakah Anda telah membahagiakan orang lain? Apakah hidup Anda tidak Anda sia-siakan untuk hal-hal yang fana dan sementara? Kebenaran itu memerdekakan kamu. Tetapi terimalah kebenaran itu seperti Yesus katakan, menerima kebenaran, menerima Dia, dan tinggal dalam firman-Nya. Kita bebas menerima kebenaran itu atau menyangkalnya. Tetapi yang membedakan adalah dengan menerima itu, Anda dibebaskan dan Anda menjadi bahagia. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kita sekalian dan juga untuk pekerjaan, keluarga kita dan semua rencana kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.